warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Insan Juara. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang masalah konseling dalam pelayanan alat kontrasepsi. Tapi sebelum kalian mendengarkan penjelasan tentang konseling dalam pelayanan alat kontrasepsi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Kita lanjut ke pengertian dari konseling KB. Konseling adalah pertukaran informasi dan interaksi yang positif antara pasien dan petugas. Artinya adanya hubungan timbal balik antara klien dan petugas untuk membantu klien mengenali kebutuhannya, memilih solusi terbaik, dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Konseling merupakan tindak lanjut dari komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, dan dibutuhkan bila seseorang menghadapi suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Konseling bertujuan untuk memahami diri secara baik, mengarahkan perkembangan diri sesuai kompetensi. Selain itu, konseling juga bertujuan untuk memecahkan masalah secara kreatif dan produktif, serta agar lebih realistis dalam melihat diri dan masalah yang dihadapi. Tujuan lain dari pemberian konseling KB pada pasien adalah yang pertama, meningkatkan penerimaan KB pada pasien, yang kedua, menjamin pilihan yang cocok pada pasien, yang ketiga, menjamin penggunaan cara yang efektif pada pasien sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan pada di lain hari. Yang keempat adalah menjamin keberlangsungan pemakaian KB yang lama pada pasien. Prinsip konseling KB yang pertama, percaya diri atau confidentially. Nah, seorang konselor harus mempunyai percayaan diri yang tinggi, akan tetapi tidak di luar batas kemampuannya atau wewenangnya. Yang kedua, tidak memaksa atau voluntary choice. Nah, kita sebagai konselor tidak boleh memaksa keinginan apa yang kita inginkan, tetapi mengikuti hal yang diinginkan oleh pasien. Kita sebagai konselor wajib memberikan pilihan-pilihan yang tepat pada pasien, memberikan penjelasan yang jelas, dan sehingga pasien bisa memutuskan pilihan yang diinginkannya. Yang ketiga, informed consent. Informed consent ini adalah merupakan bentuk persetujuan pilihan tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya dan atau keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Pilihan yang diambil merupakan hal yang baik dari berbagai alternatif yang tersedia. Ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien. Hak yang pertama adalah terjaganya harga diri dan martabatnya. Yang kedua, pasien berhak dilayani secara pribadi atau privasi dan terpeliharanya kerahasiaannya. Yang ketiga, memperoleh informasi tentang kondisi dan tindakan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mendapatkan kenyamanan dan pelayanan terbaik. Yang kelima, menerima atau menolak pelayanan atau tindakan yang akan dilakukan petugas. Yang keenam, kebebasan dalam memilih metode yang akan digunakan. Selain hak yang harus didapatkan oleh pasien, pasien juga wajib memberikan kewajiban kepada petugas, seperti memberikan upah jasa yang telah diberikan oleh petugas dan menghormati petugas serta memberikan kesempatan kepada petugas untuk menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Keuntungan konseling KB. Konseling KB yang diberikan pada klien memberikan keuntungan berikut ini kepada pelaksana kesehatan maupun penerima layanan KB. Yang pertama, klien dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, puas terhadap pilihannya dan mengurangi keluhan atau penyesalan pasien. Yang ketiga, cara dan lama penggunaan yang sesuai serta efektif. Yang keempat, membangun rasa saling percaya antara pasien dan petugas. Yang kelima, menghormati hak pasien dan petugas. Yang keenam, menambah dukungan serta pelayanan KB. Dan yang ketujuh adalah menghilangkan rumor dan konsep yang salah terhadap alat kontrasepsi atau KB. Jenis konseling. Yang pertama, konseling umum. Konseling umum dapat dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB.
Konseling umum meliputi penjelasan umum dari berbagai metode kontrasepsi untuk mengenalkan kaitan antara kontrasepsi, tujuan, dan fungsi reproduksi keluarga. Yang kedua, konseling spesifik. Konseling spesifik dapat dilakukan oleh dokter, bidan, atau konselor. Konseling spesifik berisi penjelasan spesifik tentang metode yang diinginkan, alternatif keuntungan, keterbatasan, akses, dan fasilitas layanan. Yang ketiga adalah konseling pra dan pasca tindakan. Konseling pra dan pasca tindakan dapat dilakukan oleh operator, konselor, dokter, ataupun bidan. Konseling ini meliputi penjelasan spesifik tentang prosedur yang akan dilaksanakan, baik pra, selama, atau pasca tindakan, serta penjelasan secara lisan atau instruksi tertulis asuhan mandiri setelah pasca tindakan. Komponen penting dalam pelayanan KB dapat dibagi menjadi 3 tahap. Konseling awal pada saat menerima klien, konseling khusus tentang cara KB, dan konseling tindak lanjut. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, konseling awal. Konseling awal ini bertujuan untuk memutuskan metode apa yang akan dipakai. Di dalamnya termasuk pengenalan tentang semua cara KB atau pelayanan kesehatan, prosedur klinis, kebijakan, dan bagaimana pengalaman klien pada kunjungannya. Bila dilakukan dengan objektif, konseling awal dapat membantu klien dalam memilih jenis kontrasepsi yang cocok. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan konseling awal adalah menanyakan cara kontrasepsi apa yang disukai klien, apa yang dia ketahui mengenai cara kontrasepsi, menguraikan secara ringkas tentang cara kerja, kelebihan, dan kekurangan berbagai metode kontrasepsi. Yang kedua adalah konseling khusus. Konseling khusus mengenai metode KB memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan tentang cara KB tertentu dan membicarakan pengalamannya, mendapatkan informasi lebih rinci tentang cara KB yang tersedia. Konseling KB memungkinkan klien mendapatkan bantuan untuk memilih metode KB yang cocok serta mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan metode tersebut dengan aman, efektif, dan memuaskan. Yang ketiga adalah konseling tindak lanjut. Bila klien datang untuk mendapatkan obat baru atau pemeriksaan ulang, penting untuk berpijak pada konseling terdahulu. Yang ketiga adalah konseling tindak lanjut. Bila klien datang untuk mendapatkan obat baru atau pemeriksaan ulang, penting untuk berpijak pada konseling terdahulu. Konseling pada kunjungan ulang lebih bervariasi daripada konseling awal. Pemberi pelayanan perlu mengetahui apa yang harus dikerjakan pada setiap situasi, dan juga harus dapat membedakan antara masalah serius yang memerlukan rujukan dan masalah ringan yang dapat diatasi di tempat. Pembagian kegiatan konseling KB berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam menerima pelayanan kontrasepsi, serta kemampuan petugas di berbagai jenjang pelayanan, antara lain konseling KB awal atau pendahuluan, cara pemilihan, pemantapan, pengayoman, dan perawatan atau pengobatan. Yang pertama adalah konseling KB awal atau pendahuluan. Konseling KB awal atau pendahuluan ditujukan pada akseptor yang sama sekali belum tahu hal KB. Konseling dilakukan dengan memberikan berbagai alasan, membentuk keluarga kecil, dan upaya mencapai kesejahteraan keluarga. Yang kedua adalah konseling cara pemilihan KB. Ditujukan pada akseptor yang sudah mengerti norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau NKKBS yang membutuhkan penjelasan atau bantuan dalam pemilihan cara KB. Konseling tentang penjelasan cara pemakaian, keuntungan, efek samping, dan beberapa keadaan yang perlu diperhatikan pada pemakaian alat kontrasepsi. Ketiga adalah konseling KB pemantapan. Konseling KB pemantapan ditujukan pada akseptor yang sudah memahami NKKBS dan akan memakai alat KB. Konseling ini bertujuan agar akseptor yakin bahwa alat atau obat yang kontrasepsi yang akan dipakai sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, mengetahui kemungkinan efek samping dan cara mengatasinya.
Yang keempat adalah konseling pengayoman. Konseling pengayoman ditujukan pada akseptor yang sudah memakai alat kontrasepsi untuk mengatasi masalah yang dialami karena penggunaan alat kontrasepsi. Konseling ini dapat dibagi menjadi 3 macam konseling yang bersifat medis, psikis, dan berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, dan agama. Yang kelima, konseling KB perawatan atau pengobatan. Konseling KB perawatan atau pengobatan ditujukan pada akseptor yang mengalami goncangan emosi atau gangguan kejiwaan akibat keinginannya untuk memiliki keluarga kecil bahagia sejahtera. Beberapa langkah dalam konseling. Dalam memberikan konseling, khususnya bagi klien KB baru, hendaknya dapat diterapkan 6 langkah yang sudah dikenal dengan kata kunci 17. Penerapan 17 tersebut tidak perlu dilakukan secara berurutan karena petugas harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan klien. Beberapa klien membutuhkan lebih banyak perhatian pada langkah yang satu dibandingkan dengan langkah yang lainnya. Kata kunci 17 adalah sebagai berikut. Kata sa adalah sapa dan salam kepada klien secara terbuka dan sopan. Beri perhatian sepenuhnya kepada klien dan berbicara di tempat yang nyaman serta terjamin privasinya. Yakinkan klien untuk membangun rasa percaya diri. Tanyakan kepada klien apa yang perlu dibantu serta jelaskan berbagai pelayanan yang dapat diperoleh. Kata T yaitu tanyakan informasi tentang diri klien. Motivasi klien untuk berbicara mengenai pengalaman KB atau keluarga berencana dan KR atau kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, harapan, serta keadaan kesehatan dan kehidupan keluarganya. Tanyakan kontrasepsi yang diinginkan oleh klien. Selama konseling, perhatikan kesesuaian antara ucapan dan gerak isyarat serta cara yang ditampilkan oleh klien. Coba tempatkan diri konselor pada kondisi yang dialami oleh klien. Perlihatkan bahwa konselor memahami pengetahuan, kebutuhan, dan keinginan klien agar klien percaya pada konselor dapat membantunya. Kata U yaitu uraikan tentang pilihan klien dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi. Bantu klien pada jenis kontrasepsi yang paling diinginkan. Jelaskan pula jenis kontrasepsi yang ada. Selain itu, jelaskan alternatif kontrasepsi lain yang paling mungkin klien inginkan. Uraikan juga mengenai risiko penularan HIV/AIDS dan pilihan metode ganda. Kata tu yaitu bantu klien menentukan pilihan. Bantu klien mengenai apa yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Motivasi klien untuk mengungkapkan keinginannya dan mengajukan pertanyaan. Tanggapi secara terbuka. Petugas membantu klien mempertimbangkan kriteria dan keinginan klien terhadap setiap jenis kontrasepsi. Tanyakan juga apakah pasangannya akan memberi dukungan dengan pilihan tersebut. Jika memungkinkan, diskusikan mengenai pilihan tersebut kepada pasangannya. Yakinkan bahwa klien telah membuat suatu keputusan yang tepat. Petugas dapat menanyakan apakah Anda sudah memutuskan jenis kontrasepsi yang dipilih atau apa jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Kata J yaitu jelaskan secara lengkap tentang cara penggunaan alat kontrasepsi pilihannya. Setelah klien memilih jenis kontrasepsi, jika diperlukan, perlihatkan alat atau obat kontrasepsi. Jelaskan cara penggunaan alat atau obat kontrasepsi tersebut. Motivasi klien untuk bertanya dan petugas menjawab secara jelas dan terbuka. Selain itu, jelaskan pada pasien tentang manfaat ganda metode kontrasepsi, misalnya kondom yang dapat mencegah infeksi menular seksual. Uji pengetahuan klien tentang penggunaan kontrasepsi yang dipilih dan puji klien apabila menjawab dengan benar. Kata U yang paling akhir yaitu kunjungan ulang perlu dilakukan. Bicarakan dan buat perjanjian kapan klien akan kembali untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau permintaan kontrasepsi jika dibutuhkan. Ingatkan klien untuk kembali apabila terjadi suatu masalah. Gallen dan Gettler-Mayer memberikan satu akronim yaitu GATHER yang dapat dijadikan panduan bagi petugas klinik KB untuk melakukan konseling. Kata G yaitu greet, berikan salam, perkenalkan diri, dan mulai komunikasi. Kata A atau AS atau ASES
Tanyakan keluhan atau kebutuhan pasien dan nilai apakah keluhan atau keinginan yang disampaikan sesuai dengan kondisi pasien. Kata T atau tell beritahu bahwa persoalan pokok yang dihadapi oleh pasien adalah seperti yang tercermin dari hasil tukar informasi dan harus dicarikan upaya penyelesaian masalah tersebut. Kata H atau help bantu pasien untuk memahami semua masalah utama yang dihadapi dan masalah itu yang harus diselesaikan. E yaitu explain, jelaskan bahwa cara terpilih telah diberikan atau dianjurkan dan hasil yang diharapkan mungkin dapat segera terlihat atau diobservasi beberapa saat hingga menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Jelaskan juga tentang apa dan siapa saja yang dapat memberi pertolongan lanjutan darurat. R yaitu refer return visit, yaitu rujuk apabila pasien pelayanan kesehatan yang dia datangi tidak dapat memberi pelayanan yang sesuai, atau buat jadwal kunjungan ulang apabila pelayanan terpilih telah diberikan. Oke teman-teman, terima kasih untuk telah menonton video ini. Terus dukung video ini dengan cara like, comment, subscribe, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.